Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Ketahuilah bahwa dalam menapaki kehidupan yang sebentar ini, kita akan senantiasa dihadapkan oleh dua keadaan. Subhanallah. Bahagia atau tidak bahagia. Dan itu yang kita akan dapatkan. Ya, subhanallah. Kemudian di dalam kehidupan ini, kita harus sadar bahwa tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita kecuali Allah akan menguji kita. Subhanallah. Kecuali Allah akan menguji kita agar Allah mengetahui siapakah di antara kita yang benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah ya akhwat, dengan kemahabaikannya Allah akan menyeleksi, subhanallah, siapa di antara kita yang benar-benar lulus dari ujian. Subhanallah. Dan ini bagian dari tujuan kita dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dan kita tahu ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mulk, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah lah yang menjadikan kita ya akhwat, kita mati dan hidup. Untuk apa? Agar Allah menguji kita. Siapa di antara kita yang lebih baik amalnya? Dan Allah Azza wa Jalla zat yang maha al-aziz, maha perkasa, juga al-ghafur, maha mengampuni. Subhanallah. Dan ini harus kita sadari betul bahwa kita itu ketika berada di dunia ini, maka tiap-tiap kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Untuk menyeleksi di mana nanti tempat tinggalnya di surga. Subhanallah. Dan setiap diri kita itu diuji dengan ujiannya masing-masing. Ya. Setiap diri kita diuji dengan ujiannya masing-masing. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan, ya. Dan kalian pasti akan kembali kepadaku, kata Allah Subhanallah. Maka dari itu sudah semestinya kita tahu bahwa ketika kita berada di dunia, pasti yang namanya ujian itu pasti akan datang, ya. Pasti akan datang. Subhanallah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah ya akhwat, ketika menjelaskan dalam surah Muhammad, dibuka yang punya Al-Quran, agar kita belajar bersama-sama, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Surat Muhammad ayat 31. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ wasabirina wa nabluwa akhbarakum. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kalian agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kalian, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal kalian. Subhanallah. Lihat ya akhwat, Allah tuh sedang menyeleksi siapa di antara hamba-hambanya yang bersabar, siapa di antara hamba-hambanya yang dia bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita orang beriman, semua kehidupannya itu baik. Semua kehidupan kita baik. Dan itu tidak akan didapati kecuali oleh orang beriman. Subhanallah. Apa kata Rasulullah SAW? Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Ya, saya itu takjub, kata Rasulullah SAW. Takjub dengan kehidupan orang-orang beriman. Karena semuanya baik. Kalau dia diberikan nikmat, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ia diberikan sebuah ujian, maka dia bersabar. Dan itu pun baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Subhanallah ya akhwat. Dan setiap apa yang terjadi menimpa pada diri seorang muslim itu semuanya akan diberikan pahala. Coba kurang baiknya apa Allah? Allah tuh baik banget ya. Sampai kalaulah ada yang merasakan ya, seorang muslim merasakan kegelisahan, kesulitan, kesedihan di dalam hidup ya, maka Allah akan menghapus setiap kesalahannya meskipun berupa duri yang menusuknya. Subhanallah. Kalau dia bersabar ya. Jadi ini nasihat juga untuk diri saya ya, subhanallah, bahwa yang namanya ujian itu pasti akan kita dapati selama kita masih tinggal di dunia ini. Dan orang yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Asyaddun nas bala'ul anbiya. Jadi kita tuh kalau dibandingkan dengan ujiannya para nabi ya teman-teman, kita tuh jauh sekali. Ya Masya Allah. Sampai-sampai nanti disebutkan ya oleh Ummu Abdillah di sini bahwa para sahabat itu sampai berkata gitu loh, ya Allah kapan datangnya pertolongan engkau gitu ya. Saking apa? Saking benar-benar sudah ujiannya itu sudah luar biasa. Masya Allah. Dan bagi siapapun yang saat ini sedang berada di dalam perjuangan ya, dalam ujian ini, maka tetaplah yakin bahwa ujian itu adalah perintah dari Allah ya. Sekelas Nabi Ibrahim saja diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diuji untuk mengetahui ketaatan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putra tercintanya yaitu Nabi Ismail. Dan Nabi Ibrahim lulus ujian. Ya Allah ganti Nabi Ismail dengan domba. Subhanallah. Dan kita harus tahu juga bahwa tidaklah apa yang menimpa kita itu kecuali Allah akan memberikan solusinya. Ya, Allah pasti akan berikan. Dan setiap kita berada di dalam kegelapan pasti ya sebentar lagi matahari akan terbit di pagi hari. Jadi bersabarlah selagi kita berada di dunia dan yakinlah bahwa Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada kita solusi dari arah yang kita tidak duga-duga. Ya subhanallah. Subhanallah. Kita banyak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ya akhwat ya. Bagaimana kita menghadapi kehidupan dunia yang hanya sebentar ini. Bagaimana kita bersabar, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita berjuang. Itu semuanya ada. Sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka tugas kita adalah teruslah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Teruslah menjadi hamba Allah yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di setiap ujian itu pasti ada solusinya. Di setiap orang yang bertakwa itu pasti Allah akan berikan jalan dari arah yang tidak terduga-duga. Subhanallah. Dan ini yang harus kita sadari. Baik, kita lihat apa kata Ummu Abdillah di sini. Ummu Abdillah mengatakan dalam kitab beliau Nasihatil Nisa halaman 268, beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 214 ya akhwat, boleh silakan dibuka yang ada mushafnya agar kita bisa melihat ya kalau kita sedang berada dalam ujian dan kita tidak sendiri, semua diuji ya. Maka kita buka lagi surah Al-Baqarah ayat 214 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Kata Allah teman-teman, am hasibtum, apakah kalian mengira antadkhulul jannah, bahwa kalian akan masuk surga, walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang kepada kalian ujian, belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian. Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, massathumul ba'sa wad-dharra. Orang-orang terdahulu kita nih teman-teman, mereka tuh benar-benar merasakan penderitaan, benar-benar merasakan hidup itu perjuangan gitu loh. Ya subhanallah. Dan itu kalau kita lihat sampai-sampai ya bagaimana sekelas Rasulullah dan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, beliau tuh ketika adanya pemboikotan itu kan ujian ya. Sampai akhirnya yang awalnya Khadijah radhiyallahu anha berada di sebuah istana gitu ya, berada di sebuah rumah yang mewah. Akhirnya Khadijah radhiyallahu anha dalam menemani Rasulullah SAW harus memakan daun-daunan. Diuji dengan kelaparan, diuji dengan kehausan. Ya subhanallah.
Dan ini bagian dari hidup, episode kehidupan. Dan bagaimana juga subhanallah, ya Nabi kita Muhammad SAW pun diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Ya beliau dikejar-kejar oleh musuh Islam, oleh musuh yang tidak menyukai Rasulullah SAW. Sampai beliau akhirnya harus menjauh dari tempat tinggal beliau. Beliau harus merasakan pedihnya olokan dari orang-orang kafir Quraisy. Beliau harus merasakan pedihnya ya ujian hidup yang beliau dapatkan dari orang-orang Yahudi. Ya semua beliau jalan sampai akhirnya dengan kesabaran beliau ketika akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan, "Wahai Rabbku, Engkau yang telah menjadi saksi." Ya subhanallah, telah menjadi saksi atas kehidupan ini. Ya. Dan beliau mengatakan, Allahumma balligh asyhad. Ya Allah, Engkau yang menjadi saksi. Subhanallah. Kemudian kata Ummu Abdillah yang menukilkan dalam surah Al-Baqarah ayat 214 ini, Allah mengatakan, Massathumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu. Lihat. Dan juga ditimpa dengan berbagai macam ujian, ya goncangan dari satu ujian ke ujian berikutnya. Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai itu teman-teman, sekelas sahabat saja ya, yang sabarnya tuh sudah luar biasa. Mereka tuh berkata, ya subhanallah, sampai orang-orang yang bersama Rasul mereka berkata, ya Rabb, kapankah datangnya pertolongan Engkau? Ya Allah, itu sampai benar-benar apa ya? Mereka tuh sudah sabar di atas sabar gitu ya. Tapi tetap mereka tuh yakin pada Allah. Ya akan datang pertolongan. Jadi kadang kita nih belum apa-apa sudah menyerah duluan. Ya. Padahal pertolongan Allah itu begitu dekat dengan kita. Masya Allah. Dan kalau kita pelajari tentang pertolongan Allah teman-teman, maka sungguh kita akan semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Justru ketika kita fokus ya kepada solusi, bukan kepada masalahnya, ya. Misalnya apa? Dengan bertakwa itu kan solusi. Maka Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan pertolongannya. Dan itu harus kita yakini betul bahwa di setiap episode kehidupan itu maka Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan pertolongan. Dan kita hanya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar sebentar sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan kita belajar ya, bagaimana agar mendapatkan pertolongan Allah. Maka di antara yang harus kita lakukan adalah apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya perbanyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya banyak-banyak berdoa kepada Allah. Biarkan Allah ya yang menentukan mana yang terbaik untuk kita. Biarkan Allah yang menolong kita. Allah akan kasih jalan kepada kita. Kalau kita sudah benar-benar mendekat kepada Allah, benar-benar berbuat kebaikan di dunia ini, maka pertolongan Allah itu dekat. Subhanallah. Dan kita tahu ya teman-teman, ada banyak sekali pertolongan Allah itu kita rasakan ketika kita itu misalnya peduli dengan orang lain. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang dia menolong orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Nah, itu dia di antara yang bisa kita lakukan. Jadi kita fokus di dalam perintahnya Allah. Fokus dalam perintahnya Allah, bukan fokus dalam masalahnya. Dan ini subhanallah teman-teman menjadi sebuah obat ya bagi kita semuanya, bahwa sesungguhnya kalau kita itu menolong agamanya Allah misalnya, atau menolong sesama muslim, maka pertolongan Allah tuh akan datang, pasti itu, ya pasti. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah mengingkari janji. Ya. Dan barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, ya kan, kata Allah Subhanahu wa taala ya, maka dia akan dimudahkan urusannya. Rasulullah SAW juga mengatakan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurobid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurobi yaumil qiyamah. Wa man yassaru ala mu'sirin, yassarallahu alaihi. Lihat, barang siapa yang dia menghilangkan kesusahan dari kesusahan saudara-saudaranya, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhih. Maka Allah itu akan menolong tiap hambanya ya, ketika hamba tersebut dia menolong saudaranya. Subhanallah, subhanallah teman-teman. Jadi untuk mendapatkan pertolongan Allah, diantaranya adalah banyak-banyak berbuat kebaikan. Kemudian
Di sini Allah menegaskan, ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ya. Jadi sabar, ya sabar. Kalau sekarang doa kita belum Allah ijabah, maka bersabarlah ya akhwat. Bersabarlah. Allah tuh pengen melihat kita itu sabar sebentar sampai Allah mencabut nyawa kita. Kapan Allah cabut nyawa kita? Wallahu ta'ala alam. Bisa 2 menit lagi, bisa 1 jam lagi, kita tidak tahu. Dan dengan kesabaran kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah. Ya, dan kita tahu ya yang namanya ujian saja, ruang ujian itu kan banyak orang masuk ke ruang ujian itu kan nggak betah ya. Kenapa? Karena dia harus menghadapi soal satu-satu. Dan kalaulah misalnya dia sudah selesai mengerjakan soal ujian, tapi pengawas belum memperbolehkan dia untuk keluar, masih ada waktu, kan nggak boleh juga keluar. Dia harus bersabar dalam ruangan itu. Ya sama, ketika ajal belum menjemput, kita tetap harus bisa bersabar. Bahkan dalam ujian hidup ini, kalau kita bersabar, justru derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah tegaskan kembali dalam surah Al-Imran di halaman selanjutnya, halaman 269, apa kata Allah? Ayat 142, kata Allah Subhanahu wa taala, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ini artinya hampir sama dengan surah Al-Baqarah ayat 214. Baik. Kemudian Allah menjelaskan dalam surah Al-Ankabut, ya akhwat, ya kenapa Allah itu menguji kita. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ini tuh Allah tuh sedang tanya ke kita. Ahasiban nas, apakah manusia itu mengira, apakah kita nih mengira, kita dibiarkan saja mengatakan ayyaqulu amanna, kita beriman kepada Allah tanpa kita diuji, wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, padahal kata Allah, kami tuh sudah menguji orang-orang yang sebelum mereka, ya, dan mereka bersabar, para sahabat bersabar dengan letihnya dunia, dengan lelahnya dunia, dengan ujian hidup di dunia, ini Allah berikan kepada mereka surga. Fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu. Nah, ini nih intinya, wala ya'lamannal kadzibin. Fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Hingga akhirnya Allah mengetahui mana orang-orang yang jujur imannya, mana juga orang-orang yang berdusta kepada Allah, mana orang-orang yang dia munafik, ya. Dan Allah tahu dengan ujian yang Allah berikan. Subhanallah, Allahu Akbar. Maka dari itu, ya nanti dibaca lagi ya. Ini tadi surah Muhammad ayat 31 sudah saya bacakan. Maka dari itu kata Ummu Abdillah, hendaklah ya, wa yallahu lil asif laqad kathura az-zayg fi zamanina hadha wal inhiyar, nas'alullaha an yusabbituna 'ala al-haq hatta nalqa. Kata Ummu Abdillah, ya, di zaman kita sekarang nih sudah banyak ya, subhanallah, penyimpangan. Zaik itu penyimpangan, syubhat ya, fitnah, dan kita hidup di dalamnya. Maka marilah kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita dikokohkan oleh Allah di atas kebenaran, dikokohkan oleh Allah di atas keistiqomahan sampai kita berjumpa dengan Allah. Kalau kata Syekh, saya pernah mendengar sebuah muhadharah, seorang Syekh berkata, kita nih sekarang ini hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, seperti orang yang akan tenggelam di lautan tuh, ya. Dia tuh terengah-engah gitu. Dia berada di ombak yang begitu besar gitu ya. Tergulung-gulung, dan dia berusaha menyelamatkan dirinya, dan tidak ada yang mampu menyelamatkan dirinya kecuali atas pertolongan Allah. Maka kata Syekh, banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah. Ya balik lagi, minta pertolongan kepada Allah. Apapun yang kita hadapi ya teman-teman, jangan lupa untuk berdoa, minta sama Allah, ya. Jadi minta sama Allahnya tuh sering ya, karena Allah suka kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa minta sama Allah. Wa kadzalika kathratul bid'ah wal yuhdir minha wal barakatu fis sunnah. Subhanallah, wa in qallal amal. Ini perlu digarisbawahi ya, bahwa yang namanya barakah, kata Ummu Abdillah, ada di sunnah. Maksudnya ada di ketika kita mengikuti apa-apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun amalnya itu sedikit. Jadi di samping kita banyak meminta, memohon kepada Allah pertolongan, juga kita dalam hidup ini hendaklah kita memperhatikan apakah amal soleh kita itu sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah atau tidak.
Kalau amal soleh kita sudah berada di jalur yang benar, sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, maka bersyukurlah pada Allah. Walaupun amalannya itu sedikit. Dan jangan pernah meremehkan sebuah amalan ya akhwat. Ya, karena kita tidak akan pernah tahu amalan mana yang akan memasukkan kita ke dalam jannahnya. Ya, lisan kita yang berzikir, tangan kita yang memberi, ya. Kemudian lisan kita yang kita jaga dari apa-apa yang membuat Allah murka, itu semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tahan jari jemari kita untuk tidak berkata-kata yang membuat Allah murka, untuk tidak menulis, ya kan? Sesuatu yang Allah tidak sukai. Itu juga sama. Semuanya dalam rangka kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam rangka mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian di sini disebutkan oleh Imam Al-Barbahari. Ini bagus nih. Saya tidak tahu apakah sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau belum. Yang jelas kitabnya Imam Barbahari yang bernama Sahih Sunnah ini bagus banget. Ya. Apa kata beliau? Kata beliau, wa'lam. Wa'lam itu berarti ketahuilah. Wa'lam anna an-nas lam yabtadi'u bid'atan qat hatta taraku minas sunnah misluha. Lihat teman-teman. Ini kaidah ya, kaidah. Tolong ditulis baik-baik. Kata Imam Al-Barbahari, ketahuilah bahwa manusia itu tidaklah membuat sesuatu yang baru dalam amal soleh, sesuatu kebidahan, ya, sesuatu yang baru, kecuali mereka akan meninggalkan sunnah yang semisalnya. Lihat, coba aja kita lihat dalam kehidupan kita ini. Orang-orang yang dia membuat hal-hal baru dalam agama ini, pasti mereka akan disibukkan dengan hal-hal yang baru itu. Dan akan semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari sunnah. Berbeda dengan orang yang menyibukkan dirinya dengan apa-apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan sunnah. Maka Allah akan sibukkan dengannya. Dan Allah akan jauhkan dari hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka tidak ada jalan lain, wahai saudariku, kecuali kita harus berpegang teguh dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun dalam menjalankannya kita mendapatkan nyinyiran dari saudara-saudara kita, dari kawan-kawan kita, dari orang-orang terdekat kita, ya, pasti itu, pasti. Orang yang menjalankan kebenaran tuh pasti akan mendapatkan komentar. Jangankan orang yang menjalankan kebenaran, orang yang melakukan keburukan juga dia dapat komentar. Maka kita tidak akan bisa, ya teman-teman, kita tidak akan bisa melewati kehidupan ini kalau kita tidak ingin dikomentari oleh manusia. Pasti itu dapat, tuh pasti. Dan kadang kita nih juga tidak terus, ya, kita dipikir, ya, apa yang menjadi komentar manusia itu, ya. Dan kita juga mustahil, ya, mendapatkan pujian dari manusia tuh mustahil. Yang kita minta itu pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini, ya, dalam kehidupan ini, ya akhwat, ya, pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak enak. Maka bersabarlah ketika kita menghadapi orang-orang yang mungkin tidak suka dengan kita ketika kita menjalankan kehidupan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah. Allahu Akbar, ya subhanallah. Jadi kita harus siapkan mindset kita bahwa ternyata dalam menghadapi kehidupan ini pasti ada yang namanya kritikan, komentar, ya, kata-kata yang akan kita dapatkan itu pasti. Ya. Yang jelas ketika kita bersabar dan kita berada di dalam garis yang lurus, maka semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya. Baik. Fahdharil muhdatsatu minal umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa dhalalah wa ahluha finnar. Baik. Jadi kata Imam Al-Barbahari, dalam hidup itu kita ihdar. Ihdar itu adalah waspada. Ya, waspadalah kita terhadap hal-hal yang baru. Dalam apa? Dalam agama, bukan dalam dunia. Kalau dalam dunia kita boleh berinovasi, tapi tidak dengan agama, karena agama itu sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui wahyu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Jadi kita hidup ini hanya cukup memfollow Rasulullah SAW, cukup mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau, dan kita menjauhi apa-apa yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian di sini
Ummu Abdillah mengatakan wajazallahu ahlus sunnah khairan faqad qamu biwajibihim minal hasi ala tiba'i kitabillahi wa sunnati rasulillah wat tahdhiru minal ma'asi wal bid'ati wal hizbiyat balagat da'watuhumul afaq wa habatuhum a'da'uhum wa a'da'ud din bifadlillahi wa bikarami. Masya Allah. Kata Ummu Abdillah, semoga Allah membalas kebaikan ya kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Mereka menegakkan kewajiban, ya berupaya mendorong manusia untuk dekat dengan Allah, berupaya mendorong manusia untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, memperingatkan ya manusia dari kemaksiatan, dari perpecahan, ya. Dan subhanallah, Ummu Abdillah juga mengucapkan terima kasih kepada para da'i ya, yang telah mendakwahkan ke berbagai penjuru. Kebenaran ini telah disampaikannya, subhanallah. Dan ini merupakan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, ini merupakan profesi para nabi, berdakwah kepada setiap apa yang ada di muka bumi ini, subhanallah. Maka dari itu, di antara tugas kita ya akhwat adalah menyeru manusia untuk mendekat kepada Allah, memperingatkan manusia agar mereka menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, Ummu Abdillah menyebutkan sebelum menutup bab, di dalam bab terakhir ini, kata Ummu Abdillah menukilkan surah Al-Baqarah ayat 208. Apa kata Ummu Abdillah? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Ummu Abdillah ya, Ummu Abdillah menukilkan surah Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang-orang beriman, kita nih ya, masuklah kita ke dalam Islam itu secara sempurna. Ya, jangan setengah-setengah. Jangan tanggung. Dan janganlah kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Ini pesannya Allah ya. Janganlah kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu berupaya untuk menggoda anak Bani Adam ya, masuk ke dalam jurang neraka. Dan syaitan nih juga ketika menggoda anak Bani Adam, mereka menggunakan langkah step by step-nya itu ada. Ya, pertama manusia diajak untuk tidak beriman kepada Allah. Kalau manusia ini tetap dia beriman kepada Allah, maka diajak untuk menyekutukan Allah. Dia beriman, mengakui bahwa Allah itu adalah Rabb-nya. Ya. Kemudian syaitan mengajak dia untuk menyekutukan Allah, untuk berbuat kesyirikan. Ya, subhanallah. Dan kalaulah ya, dia tidak berbuat kesyirikan, maka langkahnya syaitan adalah dia mengajak manusia untuk berbuat hal-hal yang baru dalam agama, berbuat kebid'ahan, subhanallah. Jauh dari sunnah. Dan ini langkah syaitan. Kalau dia orangnya berpegang teguh dengan agama, ya, berpegang teguh dengan sunnah, maka syaitan menjebak lagi. Apa jebakan syaitan yang selanjutnya? Mengajak manusia ini untuk ya masuk dalam dosa besar. Nah, ini hati-hati nih. Banyak kan orang-orang juga yang sudah mengaji lama, akhirnya masuk ke dalam dosa besar. Ya, karena ini memang bagian dari langkahnya syaitan. Kalau dia tetap teguh pendirian, yang nggak masuk, atau dia nggak berbuat dosa besar, maka syaitan kembali menggoda anak Bani Adam ini, menjerumuskannya ke dalam dosa-dosa kecil, ya. Dan banyak di antara kita yang tidak sadar bahwa kita tuh sedang melakukan dosa kecil, padahal dosa kecil tuh kalau kelamaan terus kita lakukan maka akan menjadi besar. Bahkan menganggap remeh dosa kecil juga itu adalah sesuatu yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena namanya dosa tetap aja dosa. Ya, siapa yang kita tuh sedang berdosa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ini ya teman-teman, jadi Ummu Abdillah terakhir beliau memberikan kepada kita wejangan ya, bahwa ketika kita masuk Islam, masuklah
dalam keadaan kafah, dalam keadaan yang sempurna. Pelajari apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Pelajari apa-apa yang ada di dalam sunnah. Bersabarlah dalam meniti jalan ilmu ini. Karena sesungguhnya dengan kita belajar agama Allah, dengan kita berada di majlis ilmu, Allah akan berikan hidayah kepada kita. Kalau Allah sudah berikan hidayah kepada kita, berikan petunjuk kepada kita, maka kita bisa bersabar dalam menghadapi kehidupan dunia yang hanya sebentar ini. Ya, banyak orang-orang tuh yang dia semakin jauh dari Allah, tapi nggak mau kembali kepada Allah. Kalau kita melihat orang-orang yang demikian, ajaklah mereka untuk kembali kepada Allah. Tidak ada jalan kebahagiaan yang bisa kita raih di dalam kehidupan dunia yang sebentar ini kecuali kita mendekat kepada Allah. Kecuali kita kembali kepada Allah, bertaubat dengan taubatan nasuha. Mendekatlah ya kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Karena Allah itu senang ketika manusia yang sudah lama tidak mengenal Allah, kemudian ia kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dan kita benar-benar ya dalam meminta petunjuk itu banyak-banyak berdoa dan berusaha untuk menjemput petunjuk itu. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan banyak-banyak duduk di majelis ilmu. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya keistiqomahan dalam bermajelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran kepada kita dalam menjalani ujian hidup ya yang kita rasakan hari ini, dan yakinlah teman-teman, setiap diri kita itu diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Tak perlu kita membandingkan ujian kita dengan ujian orang lain, karena Allah itu tahu ya mana yang terbaik untuk hambanya. Bisa jadi ya ujian orang lain tuh jauh lebih besar daripada ujian kita. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang Allah berikan, karena tidaklah Allah menguji hambanya kecuali Allah tahu dia mampu untuk mengembannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan hambanya kecuali dengan apa yang dia mampu. Nah ini kaidah ini. Ya kaidah. Jadi kita nih setiap apa yang Allah berikan kita harus berbaik sangka kepada Allah. Kita harus berbaik sangka kepada Allah ya. Dan kita benar-benar kita untuk menguatkan ya ketika kita diuji oleh Allah tuh banyak-banyak juga baca kisah-kisah para nabi terdahulu. Wah itu bagus banget tuh. Bagaimana Nabi Ayub ya diuji oleh Allah dengan sakitnya, bagaimana Nabi Nuh diuji oleh Allah dengan anaknya, ya kan? Bagaimana Nabi Musa diuji oleh Allah dengan adanya Fir'aun yang mengaku-ngaku dirinya Tuhan. Bagaimana juga Nabi kita Muhammad SAW diuji oleh Allah dengan kerabat terdekatnya, dengan pamannya. Bagaimana siapa lagi Nabi Yakub alaihissalam ya diuji oleh Allah dengan kehilangan putra tercintanya, berpisah sejenak. Subhanallah, setiap Nabi itu diuji masing-masing ya teman-teman. Dan tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali mereka mendekat kepada Allah, dan pasti jalan itu ada. Solusi itu ada. Pertolongan Allah itu dekat. Ya. Nih, yuk bismillah kita mulai semangat dalam menjalani kehidupan ini, karena kalau kita tidak bersemangat ya menghadapi setiap episode kehidupan ini, maka kita termasuk orang yang merugi. Ya, waktu terus berjalan, amal kita tidak bertambah. Ya, waktu terus berjalan, catatan amal solih kita, amal keburukan kita terus dicatat, tapi kita tidak semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dan perhatikan hati juga ya akhwat. Ya, semakin dekat hati kita dengan Allah, maka akan semakin mudah kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya baik, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan dalam kajian pagi hari ini. Saya mohon izin untuk Sabtu ini tidak ada tanya jawab. Insya Allah kami satu keluarga bersiap-siap untuk
melakukan perjalanan safar ke Cilacap. Ya, ini orang Cilacap, ada orang Cilacap ya, insya Allah. Insya Allah nanti sore, insya Allah ada kajian di Masjid Baitur Rahman di Cilacap, di Komplek Mahat Imam Syafi'i Cilacap. Ya, insya Allah dengan judul Mendidik Anak Sesuai Fitrah. Insya Allah nanti saya ada di sana. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelancaran. Monggo saudara-saudara yang ada di Cilacap dan di sekitarnya, bismillah, yuk kita berjumpa di sana, bertolabul ilmi lagi. Ya, nanti insya Allah pada asar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi kita semuanya. Jazakumullahu khairan teman-teman. Semoga suatu hari kelak Allah bisa pertemukan kita semuanya. Kalaulah Allah tidak memberikan kepada kita pertemuan di dunia, semoga Allah Azza wa Jalla pertemukan kita kelak di jannahnya. Amin. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.